Mari kita bahas soal video pernyataan Humas Polda Metro Jaya nih yang kemarin rame di TikTok. Saya udah nonton cuplikan-cuplikan videonya dan mari kita coba bedah satu persatu secara objektif. Penahanan udah ada update terbaru? 2 Mei. Iya, 2 Mei. Oh iya, sekarang masih 21 April. Iya, ada update terbaru. Ya. Oke. Oh, siap. Mohon waktu ya. Oke, siap. Di bagian ini wartawan menanyakan update soal kasusnya Nikita Mirzani, tapi Bapak Humas hanya menjawab singkat ya. Intisarinya beliau mengatakan bahwa ini belum waktunya untuk diinfokan. Nah, saya sepakat nih di sini bahwa Humas tidak akan berani menyampaikan detail perkembangan kalau penyidik belum memberikan informasi secara resmi. Ya, bisa jadi ya, memang belum waktunya dipublikasikan. Tapi setelah 2 Mei nanti nih, kita harap ada titik terangnya apakah berkasnya naik P21 atau masih di P19. Atau mungkin dihentikan, amin. Jadi di tahap ini memang ya semua kemungkinan masih terbuka. Oke. Oh, siap. Mohon waktu ya. Oke, siap. Apabila itu berhubungan dengan orang lain, dengan profesi tertentu. Di sini sebenarnya agak membingungkan ya, karena angle kamera dan konteks pembicaraan terasa berubah drastis nih. Jadi kan setelah sebelumnya membahas Nikita, kok tiba-tiba nyambung ke etika profesi ya. Apabila itu berhubungan dengan orang lain, dengan profesi tertentu, yang dengan modus melakukan kegiatan dalam rangka profesinya, maka itu pun harus hati-hati. Tentunya tidak ada satu profesi pun yang SOP-nya itu adalah melanggar norma, pasti tidak. Nah, ini menarik nih, walaupun nggak disebut nama atau profesi siapa-siapa ya, tapi ada pesan moral yang sangat kuat. Jangan sampai seseorang memanfaatkan profesinya untuk hal-hal yang tidak etis, tapi tetap ya, karena tidak disebut secara eksplisit, kita harus hati-hati nih dalam menarik kesimpulan. Nah, saya pribadi menganggap ini seperti potongan video-video yang sengaja disusun sedemikian rupa agar terlihat nyambung, padahal bisa jadi tidak. Kan kita tidak tahu ya konteks utuhnya, jadi bisa aja ini cuma bentuk penggiringan opini guys, seolah-olah memberikan isyarat pada profesi tertentu, misalnya dokter, pengacara, atau mungkin yang lain. Kemudian jangan lupa bisa menghubungi 110 apabila membutuhkan bantuan polisian ya. Nah, di akhir video, Bapak Humas kan mengimbau masyarakat nih untuk tidak melanggar norma, hukum, dan kesusilaan, serta mempromosikan nomor 110 sebagai hotline bantuan. Ini bagian yang umum banget ya guys, himbauan moral seperti biasa lah ya dari aparat. Tapi kalau dikaitkan dengan potongan sebelumnya, menurutku makin jelas ya bahwa video ini tidak secara spesifik menyinggung satu profesi tertentu atau orang tertentu. Jadi sifatnya general aja sih kayaknya. Jadi guys, intinya jangan gampang termakan potongan-potongan video yang bisa mengarah pada pembentukan opini publik terhadap sosok tertentu. Nah, sekarang ini memang sedang marak nih upaya mendiskreditkan tokoh tertentu dengan berbagai cara, termasuk lewat framing video seperti ini nih. Ingat guys, tetaplah kritis, jangan langsung percaya, dan selalu cek konteks secara utuh sebelum membentuk opini. Dijadikan alat bukti kalau diperbolehkan dari cara yang tidak sah. Oh iya, makanya tergantung orangnya keberatan nggak. Kalau orangnya keberatan, rekaman itu ya menjadi sesuatu alat bukti yang tidak sah. Apalagi sekarang alat buktinya rekaman tersebut sudah dijadikan laporan kan sama pihaknya Nikita Mirzani. Keren ya. Karena Doktif owner-ownernya skincare, yang nakal, udah mulai sadar nggak berani nipu-nipu masyarakat lagi. Iya betul. Kayak gini loh, lo mau flexing, lo mau kaya raya dari usaha lo jualan skincare, nggak ada masalah sama sekali. Silahkan, bagus malah kan bisa menyerap banyak tenaga kerja. Tapi jangan sampai ngerusak, ya, jangan sampai ngerusak kesehatan pelanggan atau customer kalian. Logikanya kan kalian jualan produk dibeli sama pelanggan berharapnya bisa cantik, bisa putih, bisa kinclong, terus jadi sakit istilahnya atau terganggu kesehatannya, apa nggak kesian? Jadi kalian sama aja berpesta pora kaya raya di atas penderitaan orang kan gitu. Ya memang logikanya sih gini ya.
satu produk mengklaim bahwa produknya itu mengandung 10% bahan yang bagus gitu ya. Nggak taunya begitu dicek ada bahan bagusnya tapi tidak 10%. Misalnya cuma 0,5% atau cuma 5%. Ya itu kan namanya juga nipu. Namanya juga bohong. Gitu loh. Makanya saya agak bingung juga nih apa ya? Kan overclaim tuh bentuknya namanya penipuan ya. Kenapa para penegak hukum tidak melakukan action? Karena itu tadi saya bilang barang satu produk di labelnya atau si penjualnya atau si owner skincare tersebut menyatakan ini produk saya bagus karena ada 10% kandungan bahan bagusnya gini-gini. Ternyata begitu dicek cuman 0, atau katakan 5%. Itu namanya apa coba? Nipu kan? Kalau penipuan itu merugikan nggak? Merugikan. Kalau merugikan tuh adalah salah satu syarat yang bisa dikenakan jeratan pasal gitu. Kasus skincare tetap saya kawal kok. Cuman kan memang saya mengikuti perkembangan ya. Kayak kasusnya Doktif saya kawal. Saya langsung berhubungan sama komandan-komandan di sana kan untuk menanyakan perkembangan. Nah itulah baiknya dokter Oki atau klien saya. Dia itu nggak suka ribut. Seperti yang saya bilang di awal. Dokter Oki yang saya kenal dari 5 tahun lalu. Memang orangnya tidak suka ribut. Orangnya suka sesuatu yang damai. Kalau ada temen sama temen ribut. Dia senangnya bisa menjembatani, mendamaikan gitu loh. Saya tahu dokter Oki kayak apa orangnya. Nah, makanya kemarin saya bilang, dok, ini dokter kalau mau laporin bisa nih, saya bilang. Janganlah Bang Sunan, biarin aja. Katanya. Orangnya baik kok. Makanya coba lihat deh. Dokter Oki itu kan baik ya. Makanya coba teman-teman lihat rezekinya. Luar biasa loh dia. Ya, luar biasa deh. Widya, pabriknya juga bisa kena gak Bang? Karena biasanya yang mengeluarkan komposisi itu mereka. Nih, karena saya punya klien, owner pabrik skincare, dia bilang sama saya, Pak, SOP-nya antara kami, pabrik Maklon, sama si pemilik produk skincare, mereka tuh ketemu nih. Owner pabrik sama owner skincare ketemu. Mereka membahas pengen buat apa. Terus di situ dijabarkan juga kandungannya apa. Kalau sudah sepakat, baru diproduksi lah sama pabrik. Nah gitu ya. Nah makanya saya bilang, kalian ini para pengusaha skincare yang punya nama di produk-produk kalian, ya setelah sepakat dengan pabrik, dan memproduksi skincare tersebut, begitu balik ke kalian nih para pengusaha skincare, harusnya kalian cek, random cek aja. Pesan misalnya 1000 piece, 100 piece dimasukin lab. Ada nggak bahan-bahan berbahaya yang tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan kesepakatan kalian di awal? Ada nggak? Kalau ada, ditemukan. Jangan kalian lempar ke reseller atau jangan kalian jual, balikin ke pabrik, minta pertanggungjawaban pabrik. Kalau pabrik nggak mau, bisa ambil upaya hukum, bisa pakai jasa saya sikat pabriknya sekalian, gitu loh. Ya, jadi sebenarnya, kalaupun pabriknya nakal, melanggar dari apa yang sudah diperjanjikan, nggak akan juga sampai ke kalian, ke masyarakat, ketika para pengusaha skincare periksa lagi sebelum dia atau mereka mengedarkan, gitu loh. Masalahnya mau apa enggak gitu. Buat saya buzzer mah nih ya, di mata saya buzzer apalah, ngaku-ngaku se-hacker apa,
Nothing. Nggak saya anggap. Mau kata teriak-teriak kayak mau kata jelek-jelekin apalah nggak saya anggap. Karena mereka itu nggak lebih nggak kurang dari orang-orang yang hanya nggak punya kerjaan, dibayar sama orang yang membutuhkan buzzer, ya kan? Dibayar berapa sih? Paling banyak berapa puluh juta saya tahu kok. Satu orang pegang berapa akun sosmed gitu. Udah gitu-gitu aja kerjanya. Nothing buat saya sih nggak ada artinya gitu. Jadi nggak perlu ditanggepin. Saya nggak perlu anggap aja buzzer itu kentut. Nggak usah pakai dianggap. Nggak usah pakai dianggap. Kan kemarin saya buktiin tuh. Saya hajar sampai ini kan. Apa? Akun Instagram di sosial media tuh yang apa namanya tuh? Apa cyber apalah gitu loh. Oke teman-teman, saya sudah waktunya persiapan mau jemput si kecil dulu nih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih gift-nya, terima kasih sudah ngikutin live saya. Terima kasih sudah ribuan orang nonton live saya siang ini. Nanti kita ngobrol lagi, oke? Terima kasih. Salam sehat buat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.